Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para jamaah sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di ruang Zoom dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari 40 amalan atau 40 hadis yang menjelaskan amalan penyebab masuk surga. Dan ini adalah bab baru ya, yaitu bab fadlul jihad wa syahadah fi sabilillah wa annahuma sababun lidukhulil jannah. Bab keutamaan jihad dan mati syahid di jalan Allah dan bahwa keduanya sebab masuk surga, yaitu jihad dan syahadah atau mati syahid itu adalah sebab masuk surga. Pada bab ini beliau membawakan 4 buah hadis ya. Sebelum kita masuk ya, menjelaskan keempat hadis yang ada dengan singkat, perlu disampaikan definisi dari jihad ya, hakikat atau arti dari jihad. Jihad itu secara bahasa artinya dari al-juhdu ya, minal juhdi wa huwa taqwa wal masyaqqah. Jihad itu dari kata al-jahad ya, atau al-juhud, artinya adalah at-taqah, kemampuan, tenaga, al-masyaqqah, kesulitan ya. Dan kemudian dari sini ya, ada kata al-jihad yang artinya al-mubalaghah wasifraghul wus'i fil harb. Artinya itu mengerahkan, bersungguh-sungguh dan mengerahkan tenaga ya, ketika berperang. Ini secara bahasanya. Adapun secara istilahnya, secara syar'inya, bahwa jihad adalah itu amalan mulia yang dilakukan oleh kaum muslimin ataupun peperangan yang dilancarkan oleh kaum muslimin untuk orang-orang kufar ya, setelah mendakwahi mereka untuk masuk Islam atau membayar jizyah dan mereka enggan untuk melakukannya ya, mereka enggan masuk Islam dan enggan membayar jizyah atau upeti karena hidup di bawah kekuasaan atau di bawah kepemimpinan negara Islam. Ketika mereka tidak mau maka mereka diperangi. Dan ini adalah kemuliaan di dalam Islam yang tujuannya adalah untuk li'ila kalimatillah ya, untuk meninggikan kalimat Allah agar Allah Subhanahu wa taala semata yang diibadahi di atas muka bumi ya. Dan hakikatnya ini adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri, itu orang-orang secara asalnya untuk kemaslahatan mereka orang kufar agar mereka kembali ke jalan Allah ya, sehingga ada jaminan bagi mereka untuk masuk surga, mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad itu bermacam-macam ya. Jihad tidak sekedar berperang dengan raga di medan perang, namun banyak macamnya. Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan al-jihad aqsam, jihad itu macam-macam. Bin nafsi dengan jiwa ya, dengan raga, dengan roh kita, dengan nyawa ya. Wal mal dengan harta. Wa du'a bisa juga dengan doa ya. Ketika tidak ada kemampuan untuk ke sana ya, untuk jihad yang sesungguhnya. Wa taujih, demikian pula bisa dengan memberikan pengarahan, bimbingan. Wal irsyad ya, irsyad demikian pula ya, artinya adalah bimbingan, pengarahan. Wal i'anah 'alal khair min ayyi thariq, demikian pula membantu kepada kebaikan dari jalan apapun ya. Jadi banyak macam-macam jihad.
Wa 'adzamul jihad, akan tetapi jihad yang paling utama, yang paling agung adalah al-jihad bin nafsi, jihad dengan jiwa, dengan raga. Tsummal jihadu bil mal wal jihad bir ra'yi wa tawjih wa da'wah kadzalika minal jihad, ya. Kemudian jihad dengan harta, ya, dengan pendapat, dengan pengarahan, dan dakwah juga termasuk dari jihad, ya. Hanya saja kata beliau fal jihad bin nafsi a'laha, bahwa jihad dengan jiwa, dengan raga itu adalah yang paling tinggi, jihad yang paling tinggi. Dan selain apa yang beliau sampaikan, ya, jihad sekali lagi tadi dengan jiwa juga, atau dengan pedang, ya, langsung di medan perang, juga bisa dengan harta, ya, membantu untuk berperang, ya, atau demikian pula membantu untuk berdakwah di zaman sekarang ini, ya, untuk keperluan dakwah apa saja, ya. Dan alhamdulillah ini begitu tampak dengan jelas di tengah-tengah kita, ya, ketika banyak kebutuhan di sana sih untuk dakwah, maka banyak yang membantu, masya Allah, ya, entah itu untuk mencetak buku contohnya, demikian pula untuk berdakwah, untuk membeli peralatan untuk dakwah dan sebagainya, ya. Dengan mudah kita dengar, kita ketahui, ya, bahwa orang-orang bersemangat mengeluarkan hartanya fisabilillah, ya, untuk dalam rangka menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau demikian pula bil lisan atau wal qalam, ya, dengan lisan, dengan lidah, dengan berdakwah, dengan menyampaikan, atau juga bisa dengan pena, ya, bisa dengan pena, ya, dengan hujjah, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menegakkan hujjah atas orang-orang yang keliru, ya, menegakkan hujjah atas orang-orang kufar. Demikian pula, ya, sebagian dari kaum muslimin yang keliru, yang menyimpang, yang kemudian diluruskan dengan diberi nasihat. Ini semuanya termasuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk jihad yang akan kita bahas, ya, dalam beberapa hadis ini, ya, adalah al-jihad bin nafs, atau jihad dengan jiwa. Dan ini adalah zirwatu sanamil Islam, adalah puncak kejayaan Islam. Kita baca hadisnya. Qala al-musannifu, penyusun mengatakan al-haditsu sabi' asyara, hadis ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli, atau pelan-pelan, ya. Intadaballah, Allah itu segera, ya, menjawab atau segera membalas, memberikan balasan, liman kharaja fi sabilihi, itu bagi orang yang keluar di jalannya, fi sabilillah, ya, la yukhrijuhu illa imanun bi, di mana dia tidaklah keluar, ya, fi sabilillah tersebut karena iman pada Allah. Jadi benar-benar tulus, ikhlas ketika keluar. Dan ini adalah dasar diterimanya amalannya. Wa tasdiqun bi rusuli, ya. Demikian pula karena membenarkan rasul-rasulku, ya, membenarkan para nabi dan rasul, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti mereka, ya, khususnya nabi kita. Nah, apa balasannya? An urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahu al-jannah. Yaitu aku akan balas, ya, dia akan kembali, ya, ketika keluar fisabilillah, kemudian dia kembali bimana lah, tapi dia mendapatkan ajrin, ya, bisa jadi mendapatkan pahala yang besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi pahala saja, ya, tanpa ada ghanimah, atau au ghanimatin, atau demikian pula dia mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang, ya. Tapi istilah ghanimah kemudian terkadang kita pergunakan, atau banyak ulama pergunakan untuk hal yang sangat berharga, ya. Ya, bahwasanya ayo kita ke sini ada ghanimah, ya, ada rampasan perang, maksudnya adalah harta yang sangat berharga, ya. Karena memang namanya rampasan perang tidak didapatkan kecuali dengan apa? Dengan taruhannya nyawa. Tentu saja ini sesuatu yang berharga, ya. Atau udkhilahul jannah, atau aku akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga, ya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini balasan, ya, ataupun janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang
berperang ataupun berjihad di jalan Allah, ya. Mendapatkan pahala atau rampasan perang, atau bisa jadi pahala dan rampasan perang, itu dia mendapatkan pahala dengan jihadnya dan kembali dengan membawa rampasan perang, atau ketika dia meninggal dunia, ya, maka Allah akan berikan surga, ya. Dan sekiranya dia pulang kemudian nanti meninggal dunia meskipun tidak dalam peperangan, maka ya tentu saja amalan tersebut adalah amal soleh yang menyebabkan dirinya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jihad merupakan amalan penyebab masuk surga. Kemudian beliau mengatakan, walaula an asyqa ala ummati maqa'atu khalfa sariyatin. Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku tidak akan duduk, ya, di belakang sariyah. Ya, sariyah, ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah itu artinya peperangan, ya. Sariyah itu adalah peperangan juga. Bedanya sariyah dengan ghazwah, kalau sariyah Nabi SAW mengutus sahabat sebagai panglima perang, ya, dan beliau tidak ikut serta. Adapun ghazwah, ya, peperangan, ya, maka beliau ikut serta. Nah, terkadang Rasulullah SAW dalam beberapa momen, ya, beliau tidak ikut berperang, hanya mengutus, ya, sekumpulan sahabat atau beberapa sahabat yang kemudian dipimpin oleh seorang dari mereka, ya. Di antaranya ada namanya Sariyah Saiful Bahar, di mana Sariyah Saiful Bahar ini yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Kemudian ada namanya Sariyah Rabi', ya. Kita tahu Rabi', daerah dekat pantai, ya, dari kota Mekah menuju Madinah, arah ke Madinah. Kalau dekat pantai ada nama daerah Rabi'. Ini namanya Sariyah Rabi', yang dipimpin oleh Ubaidah ibnul Harith bin Abdul Muttalib. Dan keduanya adalah terjadi pada tahun pertama dari tahun Hijriyah. Tahun pertama Hijriyah. Dan ada Sariyah yang lainnya. Nah, terkadang Rasulullah SAW tidak ikut, ya. Nah, sekiranya tidak memberatkan, maka beliau tidak akan melakukan hal ini, namun akan terus ikut serta dalam peperangan, ya. Tapi hal tersebut memberatkan umat, ya. Dapat memberatkan umat, ya. Oleh karena itu beliau, ya, yang lebih tahu kemaslahatan, terkadang tidak ikut berperang. Kemudian wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah tsumma ahyani. Kemudian kemuliaan yang lainnya dari berjihad fi sabilillah. Dan aku, ya, akan berharap bahwa aku terbunuh di jalan Allah. Tsumma ahya. Aku terbunuh di jalan Allah, itu dalam peperangan, kemudian aku dihidupkan kembali, tsumma uqtalu, kemudian aku terbunuh lagi, tsumma ahya, kemudian aku dihidupkan lagi, tsumma uqtalu, kemudian aku, ya, terbunuh lagi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu ingin, sekiranya tidak memberatkan, maka terus akan ingin berharap, dan beliau berharap, ya. Saya ulangi, sekiranya tidak memberatkan umat ini, beliau itu ingin untuk senantiasa ikut peperangan. Ya. Dan beliau berharap ketika ikut peperangan itu meninggal dunia. Ya. Karena kemuliaan pahala orang yang meninggal dunia fisabilillah, kemudian bahkan karena saking mulianya, beliau ingin meninggal dunia dalam jihad itu sampai berkali-kali. Sekiranya bisa, ya. Ini apa yang diharapkan. Tapi tentu saja namanya manusia, ya, hanya memiliki satu nyawa. Ya, sekiranya bisa dibangkitkan, maka meninggal dunia dalam keadaan yang begitu mulia, yaitu jihad fisabilillah. Kemudian ketika dihidupkan, pengen meninggal dunia juga dalam keadaan fisabilillah. Ya. Sampai beliau mengatakan, uktalnya, saya terbunuhnya itu sebanyak tiga kali, yaitu terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini satu hadis ini menunjukkan kemuliaan jihad fi sabilillah, ya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Baik, kita lanjut hadis ke-18. Al-hadits ats-tsamina asyara, hadis ke-18. Ini hampir mirip dengan sebelumnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, takaffalallahu liman jahada fi sabilihi. Takaffal itu artinya Allah menjamin, ya. Kalau syarahnya ulama, aujaba, mewajibkan bahkan, ya. Allah mewajibkan bagi orang yang berjuang berjihad di jalannya, la yukhrijuhu illal jihad, ya. Di mana dia tidak keluar di jalan Allah tersebut kecuali jihad fisabilihi, karena untuk berjuang. Dan ini sudah disampaikan tadi, maksudnya apa? Bahwa dia benar-benar ikhlas, ya. Bahwasanya dia benar-benar ikhlas ketika berperang, ya.
ketika keluar tersebut, ikhlas lillahi ta'ala. Wa tasdiqu kalimatihi, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Allah, firman Allah. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kalimatihi ini adalah membenarkan dua kalimat syahadat, ya. Jadi dia membenarkan, mengamalkan benar-benar dua kalimat syahadat, ya. Atau yang kedua, maksudnya adalah dia membenarkan firman Allah, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan jihad di jalannya, ya. Karena memang ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang jihad fi sabilillah, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia di dalam jihad fi sabilillah, ya. Nah, ketika dia keluar, ya, ikhlas dan membenarkan dua kalimat syahadat atau firman Allah seputar jihad, ya, yang begitu agung pahalanya, bi an yudkhilahu Allahul jannah, maka Allah menjamin, mewajibkan baginya, ya, masuk surga, ya. Sekiranya dia meninggal dunia pada saat itu. Au yarji'ahu ila maskanihi, atau Allah menjamin dia akan kembali ke tempat tinggalnya, alladzi kharaja minhu, yang dia keluar darinya, ma'amanala min ajrin aw ghanimah, dengan membawa, ya, pahala atau ghanimah, rampasan perang, ya. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya au itu artinya atau, ya. Tapi dalam beberapa konteks, ya, dalam beberapa konteks, dan ini dibahas di ilmu nahwu, au ini juga bisa artinya waw, ya, wa dengan dan, sehingga Allah kembalikan di tempat tinggalnya yang dia keluar darinya dengan membawa pahala dan ghanimah, rampasan perang, ya. Ini kurang lebih sama dengan sebelumnya, ya, menunjukkan keutamaan dari jihad fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jaminannya surga, ya, jaminannya surga, demikian pula pahala dari Allah, dan untuk urusan duniawinya Allah Subhanahu wa taala berikan padanya ghanimah, rampasan perang, ya. Kita lanjut ke hadis yang ke-19, ya. Adapun hadis ke-19, al-haditsu tasi' asyar, hadis ke-19, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, anna Ummar Rubai' bint al-Bara', bahwa Ummur Rubai', putrinya al-Bara', wahia Ummu Harithah bin Ibni Suraqah, dia adalah, ya, Ar-Rubai' ini adalah ibunya Harithah bin Suraqah. Atat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia mendatangi Nabi. Lalu ia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ala tuhadithuni an Harithah, wahai Nabi Allah, bisakah engkau kabarkan padaku tentang keadaan Harithah? Wa kana qutila yauma Badrin, dan Harithah ini terbunuh, ya, mati syahid di perang Badar. Perang Badar, ya, pada perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Asabahu sahmun gharbun atau sahmun gharabun. Dia terkena, ya, sahm itu apa namanya, panah, ya, panah gharab yang nyasar lah, kita artikan nyasar, ya. Jadi maksudnya bisa jadi tidak sengaja orangnya itu mengenai si Harithah ini, ya. Atau bisa juga diartikan tidak diketahui siapa yang melepaskan panah tersebut, ya. Siapa yang melemparkan, ya, nyasar, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, Ummu Ar-Rubai' atau Ummu Harithah ini, fa in kana fil jannah sabartu, sekiranya dia di dalam surga keadaannya, ya, dijamin masuk surga, maka aku bersabar. Wa in kana ghaira dzalika ijtahadtu alaihi fil buka, sekiranya dia tidak demikian, maka aku akan bersungguh-sungguh menangisinya, ya. Maka aku akan bersungguh-sungguh menangisinya, ya. Di antara ulama yang mengatakan bahwa ini sebelum ada dalil diharamkannya meratapi mayit, ya. Karena ini di perang Badar, ya,
ini di perang Badar. Adapun diharamkannya meratapi mayit itu disyariatkan setelah perang Uhud, ya, atau setelah itu, ya, setelah perang Badar. Nah, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak melarangnya, tidak memberikan larangan, ya, tidak memberikan larangan. Ya. Lalu bagaimana keadaan dari Harithah ini? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ummah Harithah, wahai bundanya Harithah, innaha jinanun fil jannah wa inna ibnaki asabal firdausal a'la." Ya. Sesungguhnya, ya, di surga itu banyak surganya. Jinan itu jamak dari jannah, ya. Jinan katsirah, oleh karenanya, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga itu, ya, luas, banyak di dalamnya surga-surga tingkatannya dan seterusnya, ya. Dan sungguhnya putramu, ya, itu mendapatkan al-firdausal a'la, ya, surga firdaus, yaitu surga yang paling tinggi dan paling afdol, ya. Yang paling tinggi dan yang paling afdol, ya, surga yang banyak, ya. Kemudian ternyata putra dari Rubai' atau si Harithah ini, ya, dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jaminan juga bagi mereka yang meninggal dunia di atas atau ketika dalam keadaan jihad fi sabilillah, ya. Dan banyak keutamaan bagi mereka yang ikut perang Badar, ya. Allah Subhanahu wa taala ridha, ya, dengan mereka. Demikian pula jaminan bagi mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai peperangan yang memiliki nilai historis yang begitu istimewa bagi kita kaum muslimin, ya. Sedikit dari kaum muslimin, ya, 300 sekian melawan orang-orang kufar yang jumlahnya lebih dari 1000, 3 kali lipat pada saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, ya, kepada orang-orang muslimin, kepada kaum muslimin pada saat itu, ya. Nah, ini pun menunjukkan bahwa jihad, ya, jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang terakhir, Al-Haditsul Ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama shalah." Siapa yang beriman pada Allah dan kepada Rasulnya, wa aqama shalah, dan menegakkan salat, wa shoma Ramadan, dan menegakkan Ramadan. Di sini disebutkan salat dan puasa Ramadan, ya, dan berpuasa di bulan Ramadan, ya. Tidak disebutkan syariat-syariat yang lainnya, ya, memang karena intinya hadis ini menunjukkan keutamaan jihad. Ya, jadi siapa yang beriman pada Allah, kemudian kepada Rasulnya, menegakkan salat, demikian pula melaksanakan puasa Ramadan, kana haqqan 'alallahi an yudkhilahul jannah. Maka, ya, menjadi hak atas Allah untuk memasukkan dirinya ke dalam surga. Dijamin masuk surga, ya. Jahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Baik dia ikut berperang di jalan Allah atau dia duduk di negerinya yang dia dilahirkan padanya, ya. Jadi maksudnya baik dia ikut berperang atau dia tidak ikut berperang karena terhalangi. Ya, sebagian sahabat yang ingin ikut berperang namun ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena baligh, ya. Atau demikian pula ada yang sudah baligh, ya, bahkan sudah beristri, yaitu sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ingin perang Badar, ingin ikut perang Badar, kemudian sudah ingin keluar, ya, tapi ditahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena pada saat itu istri beliau Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, ya, itu sakit, sehingga Utsman diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga, untuk menemani Ruqayyah yang sedang sakit. Ya, bahkan kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Utsman meskipun dalam keadaan seperti itu, ya, tetap mendapatkan ghanimah, ya, karena dia memang secara asalnya niat ingin berjihad karena kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan untuk menjaga putrinya, dan itu termasuk ketaatan pada Utsman, ketaatan Utsman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena memang ada orang-orang yang menjelek-jelekkan Utsman, ya, dengan alasan bahwa Utsman itu tidak ikut berperang
tidak ikut keluar ke perang Badar. Ya. Ini kesalahan. Ya, ini sudah diluruskan bahkan oleh sahabat kalau tidak salah Abdullah bin Umar ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala yang pernah ditanya masalah ini ya. Dan dijawab bahwasanya Utsman karena taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hiburan bagi mereka karena suatu ada alasan tertentu kemudian tidak ikut jihad atau terhalangi dari ikut jihad. Kemudian faqalu ya Rasulullah wahai Rasulullah afala nubashshirun nas wahai Rasulullah bolehkah kita kabarkan hal tersebut kepada manusia ya? Kita beri kabar gembira kepada manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan menambahkan lagi dan tambahan beliau ini ya, sebelum kita baca hadisnya, sebagian ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah jangan kabarkan itu saja, tapi kabarkan yang akan disampaikan ini juga. Jadi banyak keutamaan dari jihad. Ya. Di antaranya apa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, Inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya dalam surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah, yang Allah siapkan bagi para mujahidin, para mujahid atau orang-orang yang berjuang, para pejuang di jalan Allah. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard, di mana jarak antara kedua tingkatan tersebut yaitu seperti antara langit dan bumi. Dan sudah kita sampaikan langit dan bumi ya, kita pun tidak tahu ya seberapa luasnya, seberapa jauhnya. Ya, menunjukkan sangat besar sekali antara dua tingkat tersebut, tingkatan di surga. Lalu bagaimana dengan 100 tingkatan itu ya. Yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, maka itu sekiranya kalian memohon pada Allah, mohonlah kepada Allah al-firdaus. Ya, surga firdaus. Ini perintah dari Allah, ya, perintah dari Rasulullah SAW. Dan agar kita ketika meminta itu jangan minta yang rendah-rendah, ya, minta sekalian yang tinggi. Ya. Ini menunjukkan optimis, ya, himmah aliyah, semangat yang tinggi. Ya, wa man talabal ula saharul layali, siapa yang menginginkan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tinggi, maka dia rela tidak tidur pada malam hari ya untuk menggapainya. Ya, wala budda duna syahdi min ibarin nahli, orang yang ingin mendapatkan madu ya, maka dia pun sekali dua kali atau lebih akan tersengat oleh lebah ya. Dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwasanya seseorang ya hendaknya dia semangat untuk mendapatkan yang utama, yang paling berharga ya. Kemudian Rasul menjelaskan fa innahu awsatul jannah, karena sungguhnya firdaus itu adalah awsatul jannah. Arti awsat di sini adalah afdol, yang paling afdol ya. Surga yang paling utama. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi ya. Di antara penafsiran mereka, yang paling afdol, paling utama ini dari sisi luasnya, adapun tinggi dari sisi tempatnya. Dari sisi tempatnya itu sangat atau paling tinggi ya dari surga-surga yang ada. Kemudian urahu faqahu arsyur rahman ya, dan saya diperlihatkan bahwasanya di atasnya itu ada arsyur rahman, ada arsy Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk yang sangat besar, arsy Allah ya. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, yang darinya maksud darinya ini adalah dari surga firdaus, bukan dari arsy ya. Dari surga firdaus itu terpancarlah sungai-sungai di surga ya. Terpancarlah sungai-sungai di surga, yaitu dari surga firdaus Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini menunjukkan ya kemuliaan orang yang berjihad fi sabilillah ya, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ya, yang kemudian di antaranya juga dia bisa jadi mendapatkan surga yang paling utama sebagaimana yang Rasulullah SAW tadi jelaskan tentang Harithah ya, radhiyallahu anha yang beliau mengatakan fa innahu asabal firdaus ala, dia mendapatkan surga firdaus. Dan orang yang ikut berjihad ya dengan orang yang tidak ikut berjihad ya tentu berbeda ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian terakhir ya qala Muhammad bin Fulaih an abihi
Muhammad bin Fudail dari ayahnya mengatakan wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus itu ya ada arsy Ar-Rahman, ya. Ada arsy Ar-Rahman. Ya, rawal Bukhari, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Inilah para jamaah rahimanallah rahimanillah wa iyyakum. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarah singkat dari hadis dari 4 hadis seputar keutamaan berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk jihad fisabilillah ini butuh ilmu, ya. Sebelum amalan butuh ilmu. Karena banyak prinsip-prinsip jihad yang realitanya tidak diketahui oleh banyak dari kaum muslimin. Ya, oleh karenanya penting untuk didasari dengan ilmu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, intinya butuh belajar banyak juga tentang teori-teori seputar jihad. Ya, ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum berikan. Ada beberapa pertanyaan melalui chatroom. Antum bisa ada waktu, Ustaz? Silahkan kita menjawab. Ya, sebentar lagi adzan, tidak mengapa lah. 1, 2, 3 menit ke depan. Semoga tidak panjang-panjang, ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Teguh. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Jika ada manusia yang sebelumnya penuh dengan maksiat, kemudian baru beberapa hari bertaubat dan belum banyak amalan, kemudian dia mati ketika berjihad, apakah dapat digolongkan manusia yang dijamin surga Firdaus? Jadi dia penuh dengan kemaksiatan, kemudian beberapa hari bertobat dan belum banyak amalan, ya, kemudian dia mati berjihad. Ya. Apakah dia dijamin surga Firdaus? Satu hal, ketika dia memang tulus ya, melakukan hal itu, ya, dia sesuai dengan tuntunan, ya, kemudian benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan apa? Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang jelas. Ya. Sebagaimana contohnya juga dulu di zaman Bani Israel, kisah orang yang membunuh 100 nyawa, ya, maka dia pun belum mengamalkan amalan-amalan yang lainnya kecuali apa? Taubat, ya. Dan dia sedang di tengah perjalanan kemudian meninggal dunia, ya. Jadi hal tersebut adalah husnul khotimah, ya, kesudahan yang baik. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada seorang juga, ya, yang dikira dia itu masih orang kafir, ya, padahal dia meninggal dunia di atas keimanan. Ternyata banyak yang belum tahu bahwasanya dia sudah masuk Islam, ya, dan kemudian dia meninggal di medan perang dan dia juga diampuni, mendapatkan kesudahan yang baik dengan meninggalnya fi sabilillah, ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, sepertinya udah azan, Ustaz. Mungkin bisa ditutup dari itu. Baik, sampai di sini dulu ikhwas sekalian. Mohon maaf untuk selanjutnya insya Allah kita lebih majukan lagi sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan, dan minta tolong Abu Safa untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dicatat aja, ya. Kita baca pada pertemuan selanjutnya. Ya. Barakallahu fiik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.